Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Purbasari dengan NIM 211020125 dari Prodi S1 Keperawatan kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari PPT yang telah saya buat dan diambil dari sebuah artikel yang berisi tentang ijtihad. Ijtihad secara harfiah diderivasi dari kata jahada yang berarti menanggung beban, hamlu al-juhdi, dan mengarahkan kemampuan. Ijtihad merupakan bentuk masdar wajan ifta'ala, yaitu yang bermakna pengerahan segala kemampuan secara optimal. Ijtihad secara istilah berarti segala upaya yang dilakukan oleh mujtahid dalam berbagai bidang ilmu, termasuk bidang teknologi, filsafat, dan tasawuf. Bagi kalangan ini, ijtihad tidak terbatas hanya dalam bidang fikih. Di sisi lain, para ahli usul fikih berpendapat bahwa ijtihad hanya terbatas dalam bidang hukum saja. Ijtihad Muhammadiyah. Ulama Syafi'iyah menempatkan Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas ke dalam sumber rujukan dalam berijtihad. Pandangan ini berbeda dengan Muhammadiyah yang hanya menempatkan Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber rujukan. Bagi Muhammadiyah, Qiyas, Istihsan, Istislah, Urf, Qaul, Sahabat, dan lain-lain tidak sebagai sumber rujukan, melainkan metode ijtihad. Sebab Muhammadiyah memandang unsur-unsur tersebut lebih sebagai proses. Ijtihad dalam fatwa tarjih Muhammadiyah. Misalnya dalam fatwa tarjih tentang penjatuhan talak di rumah secara sepihak oleh suami dinyatakan tidak berlaku. Talak dalam fatwa itu harus dijatuhkan di depan sidang pengadilan agama, landasannya antara lain adalah prinsip maslahat. Contoh lainnya ialah kebolehan membuka aurat saat tubuh pasien hendak menjalani operasi oleh dokter. Kebolehan ini absah secara istihsan. Dalam mengoperasionalisasikan sumber dan metode pemahamannya dilakukan berdasarkan istiqra maknawi. Artinya, ijtihad tidak dilakukan berdasarkan satu atau dua hadis, melainkan untuk menemukan hukum satu masalah harus dilakukan penelitian terhadap berbagai sumber syariah yang ada. Dengan kata lain, ijtihad menggunakan seluruh nas dan metode ijtihad terkait secara serentak. Contoh putusan tarjih dalam kaitan ini adalah putusan tentang seni patung. Ijtihad Bayani, Burhani, dan Irfani. Dalam Ijtihad Muhammadiyah menggunakan pendekatan Bayani, Burhani, dan Irfani. Pendekatan Bayani menggunakan nas-nas syariah, penggunaan Burhani menggunakan ilmu pengetahuan yang berkembang seperti dalam ijtihad mengenai hisab. Pendekatan Irfani berdasarkan kepada kepekaan nurani dan ketajaman intuisi batin. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari PPT saya ini yang diambil dari sebuah artikel. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.